Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya sahabat. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal uji capaian pembelajaran 2 pada halaman 274 sampai 275 dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial untuk kelas 7 SMP ataupun MTS. Kita mulai pada soal host yang pertama. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat. Soal nomor 1. Mengapa sumber daya alam dapat mengalami perubahan? Jelaskan. Oke, sahabat, di sini bahasanya adalah mengapa. Apabila ada bahasa mengapa, biasanya dan secara umum dijawab dengan bahasa karena ya. Jadi apa faktor penyebabnya sumber daya alam mengalami perubahan? Yang pertama, faktor dari alam itu sendiri. Faktor alam ini adalah faktor alami yang terjadi di mana potensi sumber daya alam akan dapat berubah. Tentunya diakibatkan oleh bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan juga bencana geologis ya, atau bencana-bencana yang dibuat oleh manusia itu sendiri, yaitu seperti kebakaran hutan. Ini dapat menyebabkan sumber daya alam itu mengalami perubahan. Bisa mereka itu potensinya berkurang, bisa juga potensinya rusak diakibatkan faktor alam itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah faktor dari kebutuhan manusia. Kita tahu bahwa kebutuhan manusia itu sangat beragam dan juga tidak pernah habis-habisnya kebutuhan manusia. Sementara sumber daya alam ini terbatas ya sahabat ya. Ataupun kalaupun bisa diperbaharui, tentu dia membutuhkan waktu untuk memperbaharui. Sementara kebutuhan manusia itu akan sumber daya alam adalah kebutuhan yang mutlak setiap hari harus dipenuhi. Baik sahabat, kita lanjut ke soal nomor 2. Jelaskan perbedaan antara galian golongan A dan bahan galian golongan B pada sumber daya alam tambang. Oke. Yang ditanya di sini adalah perbedaan ya sahabat ya. Untuk mengetahui perbedaan, tentu kita harus tahu definisi dari bahan galian tambang A dan B itu sendiri. Oke. Bahan galian terdiri dari 3 jenis ya sahabat. Yang pertama golongan A, yang kedua golongan B, dan yang ketiga adalah golongan C. Apa yang dimaksud bahan galian golongan A ya sahabat ya? Itu dulu yang harus kita bahas ya. Bahan galian golongan A ini adalah bahan galian yang strategis. Contohnya seperti minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam, bitumen padat, aspal, antrasit, batu bara muda, uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan galian radioaktif seperti nikel, kobalt, dan timah. Jadi kita tahu ya sahabat, pengertiannya bahan galian A ini adalah bahan galian yang strategis di mana nilai ekonominya sangat luar biasa dan dipakai untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Itu bahan galian A. Kemudian untuk bahan galian B, secara definisinya itu adalah barang tambang yang berupa logam mulia ya sahabat ya. Logam mulia ini adalah tembaga, intan, belerang, emas, perak, platina atau platinum, di mana ini disebut dengan bahan galian industri ya, yang dikelola oleh masyarakat tentunya ya sahabat ya. Ini penghasilan ekonominya tidak seperti golongan A, di mana golongan A itu strategis, kita membutuhkan setiap hari. Kalau emas, platinum itu kita tentunya hanya orang tertentu yang biasanya memiliki bahan galian tersebut. Ya sahabat ya, udah jelas perbedaannya ya. Yang A strategis atau digunakan untuk kebutuhan pokok kita sehari-hari.
Yang B itu bahan galian seperti logam mulia tadi, ya sahabat ya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Gambar memperlihatkan peninggalan salah satu dari kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia. Untuk bangunan masjid merupakan perpaduan budaya Islam dan Jawa. Jelaskan proses sosial yang terjadi dan faktor penyebabnya. Baik sahabat, kita sama-sama mengetahui bahwa masuknya agama Islam di Indonesia itu melalui jalur kebudayaan, ya, jalur kebudayaan, dan ada juga jalur pernikahan atau perkawinan. Secara sosial kita akan membahas bagaimana prosesnya terjadi, apa faktor penyebabnya. Ketika Islam datang ke Indonesia, tentunya masyarakat Indonesia ataupun Pulau Jawa sudah memiliki struktur peradaban yang baik, di mana sudah punya kebudayaan dan struktur pemerintahan pada masa sebelum Islam sampai di Indonesia. Maka cara tercepat untuk melakukan proses islamisasi yaitu melakukan asimilasi melalui perkawinan, ya. Para pedagang dan saudagar yang datang ke Indonesia atau Nusantara, khususnya Pulau Jawa, mereka berdagang dan juga tentunya mereka kaya raya. Maka dengan cepat akan melakukan hubungan diplomatik atau hubungan perdagangan dengan raja-raja lokal Nusantara. Dari hubungan mereka tersebut, tentunya mereka akan melobi kembali sang raja untuk masuk ke agama Islam dengan cara menikahi anak-anak dari raja tersebut. Ketika pernikahan itu terjalin, maka terbentuklah proses sosial disebut asimilasi, di mana pergabungan dua unsur kebudayaan, ya, dan melahirkan kebudayaan baru di Indonesia. Itu adalah proses dari asimilasinya tersebut. Dalam proses asimilasi tentu ada penggabungan kultur kebudayaan. Proses ini disebut dengan akulturasi, di mana tidak akan mampu melebur bersama apabila harus menghilangkan kebudayaan aslinya. Maka terciptalah bangunan ataupun tradisi yang merupakan dua buah gabungan kebudayaan menjadi satu tanpa menghilangkan unsur-unsur asalnya. Itu disebut dengan akulturasi, ya sahabat. Jadi apa faktor penyebabnya pada proses sosial ini? Faktor penyebabnya adalah para penyebar agama Islam di Nusantara ataupun khususnya Pulau Jawa, mereka tidak melakukan proses sosial pengislaman ini atau islamisasi ini dengan jalur kekerasan. Mereka berdakwah dengan sangat lembut dan mendekati secara personal ataupun secara ilmu sosialnya, bersosialisasi dengan baik dengan para petinggi-petinggi pada saat itu ataupun dengan masyarakat ke bawahnya. Dan mereka membuat Islam ini tanpa adanya kasta-kasta. Sebelumnya kita punya agama Hindu, ya, yang punya kasta-kasta tertentu dalam lapisan sosialnya. Sementara di Islam itu tidak ada kasta, maka masyarakat cenderung lebih senang menerima agama Islam dengan sangat tulus dan baik, ya sahabat ya. Oke, kita lanjut ke soal keempat. Berkembangnya agama Islam membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di Nusantara. Tuliskan pengaruh agama Islam terhadap aktivitas masyarakat di bidang ekonomi. Oke. Pengaruh Islam di Nusantara dalam bidang ekonomi, ya, tentunya sangat banyak pengaruhnya, ya sahabat ya. Dimana awal mulanya Indonesia ini dikenal oleh mancanegara melalui perdagangan. Dahulunya Indonesia hanya menjual barang pokoknya itu ke berbagai pulau di Nusantara saja. Sekarang Indonesia lebih dikenal oleh masyarakat luar Nusantara. Nusantara ini dikenal dengan beragam julukan tentang kekayaan alamnya. Contohnya itu dulu dijuluki sebagai Pulau Jelai. Istilah ini menyebut Pulau Jawa dengan kekayaan hasil buminya. Nusantara juga populer dengan julukan Kepulauan Emas atau Perak karena menjadi salah satu penghasil logam mulia
Kekayaan alam yang melimpah di wilayah yang luas mendorong sejumlah pedagang Islam dari Cina, India, Arab, dan berbagai belahan dunia lainnya melakukan transaksi dagang di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Penyebaran Islam yang sangat luas melalui jalur perdagangan menyebabkan munculnya kota-kota pelabuhan di pantai timur dan barat Sumatera serta pantai utara Jawa. Jadi di sini aktivitas masyarakat tidak hanya bertani atau bercocok tanam, tidak hanya sekedar melaut atau menangkap ikan. Mereka sekarang merubah pola hidup mereka, pola perekonomian mereka, yaitu menjadi pedagang yang juga membuka pelabuhan-pelabuhan baru karena masuknya kapal-kapal asing ke Indonesia untuk berdagang. Ya sahabat ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Produksi adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan dan menambah nilai guna dan manfaat barang dan jasa. Jelaskan macam-macam nilai guna barang. Nilai guna barang itu sangat banyak ya macam-macamnya sahabat ya. Seperti yang ditanyakan ini, apa saja jenisnya ya. Yang pertama, nilai guna barang disebut nilai guna tempat. Kedua, nilai guna bentuk. Yang ketiga, nilai guna waktu. Yang keempat adalah nilai guna pelayanan. Yang kelima, nilai guna kepemilikan. Yang keenam, nilai guna dasar. Ya sahabat ya. Jadi itu adalah macam-macam nilai guna barang dalam ekonomi. Oke sahabat, sampai di sini dulu pembahasan soal kita kali ini. Kita lanjut di part selanjutnya. Sampai jumpa kembali.